Kita akan lanjutkan lagi membaca, guys. Masih di buku Alkemis. Ini sudah halaman ke 114, sudah setengahnya. Sebentar lagi ini akan tamat. Kita akan lanjutkan dengan buku yang lain. Kita langsung saja. Kisah-kisah ini sangat menakjubkan. Orang-orang itu menjalani takdir mereka sampai akhir hayat. Mereka berkelana, bercakap-cakap dengan orang-orang bijak, melakukan keajaiban-keajaiban bagi orang-orang yang skeptis, dan memiliki batu filsuf serta ramuan kehidupan. Tapi ketika si anak hendak mempelajari cara mencapai karya agung, dia benar-benar bingung. Petunjuk yang ada hanya berupa gambar-gambar, instruksi-instruksi tersamar, serta teks-teks yang kabur. Mengapa mereka begitu mempersulit orang untuk belajar? Suatu malam si anak bertanya pada orang Inggris itu. Dia melihat orang Inggris itu sedang kesal karena kehilangan buku-bukunya. Supaya orang-orang punya tanggung jawab untuk mengerti, bisa mengerti, sahut si orang Inggris. Bayangkan seandainya semua orang dengan seenaknya mengubah logam menjadi emas. Emas akan kehilangan nilainya. Hanya orang-orang yang teguh hati dan bersedia belajar secara mendalam bisa mencapai karya agung ini. Itu sebabnya aku sampai berada di tengah-tengah gurun ini. Aku mencari alkemis sejati yang bisa membantuku memecahkan sandi-sandi itu. Kapan buku-buku ini ditulis? Tanya si anak. Berabad-abad lalu. Pada zaman itu tidak ada percetakan, bantah si anak. Tak mungkin semua orang bisa tahu dengan mudah tentang ilmu alkimia ini. Kenapa mereka memakai bahasa yang begitu aneh? Dengan banyak gambar pula. Si orang Inggris tidak segera menjawab. Dia mengatakan bahwa selama beberapa hari belakang ini dia memperhatikan cara kerja karapan mereka, tapi tidak ada hal yang baru untuk dipelajari. Satu-satunya yang kentara hanyalah perbicaraan tentang perang. Jadi semakin sering terdengar. Kemudian suatu hari si anak lelaki mengembalikan buku-buku orang Inggris. Kau belajar sesuatu dari buku-buku itu? Tanya si orang Inggris. Penasaran ingin tahu, dia butuh orang untuk diajak bicara supaya pikirannya terlatih dari urusan kemungkinan pecah perang. Aku belajar bahwa dunia ini memiliki jiwa, dan siapapun yang memahami jiwa ini juga bisa memahami bahasa benda-benda. Aku belajar bahwa banyak alkemis berhasil mewujudkan takdir mereka dan pada akhirnya menemukan jiwa dunia, batu filsuf, dan ramuan kehidupan. Tapi yang terutama aku belajar bahwa semua itu begitu sederhana hingga bisa dituliskan di permukaan sebentuk batu jamrud. Orang Inggris ini kecewa, bertahun-tahun melakukan penelitian, lambang-lambang magis, kata-kata asing, serta peralatan laboratorium. Semua itu sama sekali tidak berkesan bagi si anak. Jiwanya pasti terlalu primitif sehingga tidak bisa memahami hal-hal tersebut, pikirnya. Dia mengambil kembali buku-bukunya dan menyimpannya di dalam tas-tasnya. Pergilah mengamati karapan, katanya. Itu juga tidak memberikan pengetahuan baru bagiku. Maka si anak pun kembali merenungkan keheningan padang pasir, serta butir-butir pasir yang berterbangan oleh gerakan kaki binatang-binatang. Setiap orang punya cara masing-masing untuk mempelajari sesuatu, katanya pada dirinya sendiri. Cara dia tidak sama dengan caraku, begitu pula sebaliknya. Tapi kami berdua sama-sama sedang mencari takdir kami, dan kami akan menghormatinya untuk itu.
Karapan mereka mulai bergerak siang dan malam. Orang-orang Baduy yang berkerudung semakin sering muncul. Dan si pemandu unta yang telah menjadi teman baik anak itu menjelaskan bahwa perang muncul dan si pemandu unta telah menjadi teman baik anak itu menjelaskan bahwa perang antar suku sudah mulai. Beruntung sekali kalau karapan mereka bisa mencapai oasis. Binatang-binatang sudah lelah dan para anggota rombongan semakin sedikit berbicara satu sama lain. Keheningan menjadi aspek yang paling parah. Di malam hari bunyi erangan unta pun yang sebelumnya sekedar erangan unta sekarang membuat takut orang-orang, sebab mungkin saja menandakan ada serangan. Tapi kelihatannya si pemandu unta tidak terlalu mencemaskan ancaman perang. "Aku masih hidup," katanya pada si anak sambil makan serenceng kurma. Pada suatu malam tanpa nyala api unggun dan tanpa cahaya bulan. Kalau sedang makan, hanya urusan makanlah yang kupikirkan. Kalau sedang berjalan, aku berkonsentrasi pada urusan berjalan. Aku mesti bertarung, mau mati hari apapun tidak ada bedanya bagiku. Sebab aku tidak hidup di masa lalu ataupun di masa depan. Aku hanya tertarik pada masa ini. Berbahagialah orang yang bisa berkonsentrasi hanya untuk saat ini. Aku akan kulihat bahwa di gurun ini pun ada kehidupan. Di langit di sana bintang-bintang bersinar dan suku-suku berperang karena mereka bagian dari umat manusia. Hidup ini akan terasa seperti peserta bagimu suatu festival meriah, sebab hidup ini adalah saat yang kita jalani sekarang ini. 2 malam kemudian, ketika sedang bersiap-siap tidur, si anak mencari-cari bintang yang selama ini menuntun mereka setiap malam dan merasa cakrawala agak lebih rendah daripada biasanya, sebab sepertinya dia melihat bintang-bintang di padang pasir itu oasis, kata si pemuda unta. "Lalu kenapa kita tidak ke sana sekarang juga?" tanya si lelaki. "Sebab kita harus tidur." Anak lelaki terbangun bersama terbitnya matahari. Di hadapannya, di mana malam sebelumnya dia melihat bintang-bintang kecil, tampak deretan pohon kurma yang seolah tanpa akhir terentang di seantero padang pasir itu. "Kita berhasil," kata si orang Inggris yang juga terbangun pagi-pagi. Tanya si anak itu diam saja. Dia merasa nyaman dengan keheningan padang pasir dan puas sekadar memandang pohon-pohon itu. Masih jauh jarak yang harus ditempuhnya untuk mencapai piramida-piramida, dan suatu hari nanti pagi ini hanya akan menjadi kenangan baginya. Tapi seperti inilah suasana saat ini, pesta yang disebutkan pemandu unta itu semalam, dan dia ingin menikmatinya seperti hanya dia menikmati perjalanan-perjalanan yang diperolehnya di masa lalu dan impian-impiannya untuk masa depan. Meski suatu hari nanti pemandangan pohon-pohon kurma ini tinggal kenangan, sekarang ini pohon-pohon itu menjanjikan tempat berteduh, air dan perlindungan dari perang. Kemarin erangan unta seperti
menandakan bahaya, dan sekarang deretan pohon kurma ini menyuarakan keajaiban. Dunia ini bisa bicara dalam banyak bahasa, pikir anak itu. Cepat sekali waktu berlalu, begitu pula rombongan demi rombongan karapan, pikir sang alkemis, sambil mengawasi ratusan orang dan binatang yang tiba di oasis itu. Orang-orang berseru meneriakkan para pendatang baru itu. Kepulauan debu menghalangi sinar matahari gurun, dan anak-anak di oasis ini bersorak-sorak gembira menyambut kedatangan karapan asing ini. Sang alkemis melihat para kepala suku menyelami pemimpin karapan dan berbicara panjang lebar dengannya. Tapi semua itu tidak penting bagi sang alkemis. Dia sudah banyak melihat orang-orang datang pergi, sementara padang pasir itu tetap tak berubah. Dia telah melihat raja-raja dan para pengemis menapaki pasir gurun. Bukit-bukit pasir senantiasa berubah bentuk, tersapu angin, namun pasir itu sendiri telah dikenalnya sejak dia masih kanak-kanak. Dia selalu senang melihat kebahagiaan yang dirasakan para pengelana saat mereka melihat lagi kehijauan pohon-pohon kurma. Setelah berminggu-minggu hanya melihat pasir kuning dan langit biru, mungkin Tuhan menciptakan padang pasir supaya manusia bisa menghargai pohon-pohon kurma itu, pikirnya. Dia memutuskan untuk berkonsentrasi pada urusan-urusan yang lebih praktis. Dia tahu di antara rombongan karapan itu ada seorang yang mesti diajarinya rahasia-rahasianya. Dia mengetahui hal ini dari petanda-petanda yang dialaminya. Dia belum tahu siapa orang itu, tapi matanya yang sudah terlatih akan bisa langsung mengenalinya kalau orang itu muncul nanti. Dia berharap orang ini sama cakapnya dengan muridnya terdahulu. Aku heran kepada hal-hal ini harus disampaikan dari mulut ke mulut. Padahal ini bukan rahasia. Tuhan menyatakan rahasia-rahasianya dengan begitu saja pada semua makhluk ciptaannya. Hanya ada satu penjelasan untuk hal ini. Hal-hal yang tersebut harus disampaikan dengan cara ini karena mereka terbuat dari kehidupan murni dan kehidupan jenis ini tidak bisa ditangkap dalam gambar-gambar ataupun kata-kata, sebab orang-orang sudah terpesona oleh gambar-gambar dan kata-kata hingga pada akhirnya mereka melupakan bahasa dunia. Anak itu tak percaya apa yang dilihatnya. Oasis ini bukan sekadar sumur dengan beberapa batang pohon kurma di sekitarnya, seperti pernah dilihatnya di buku geografi, melainkan jauh lebih besar daripada kota-kota Spanyol. Ada 300 sumur, 50.000 pohon kurma, dan kemah-kemah berwarna tak terhitung banyaknya tersebar di antara pohon-pohon itu, seperti pemandangan di 1001 malam, kata si orang Inggris yang sudah tak sabar ingin bertemu sang alkemis. Mereka dikerubuti anak-anak kecil yang penasaran ingin melihat dari dekat binatang-binatang serta orang-orang yang baru datang itu. Kaum laki-laki di oasis itu ingin tahu apakah mereka sempat melihat pertempuran dalam perjalanan, dan kaum wanita saling berebut ingin melihat kain dan batu-batu mulia yang dibawa para saudagar. Keheningan padang pasir terlupakan sudah. Para pengelana dalam rombongan karapan itu berbicara riuh rendah, tertawa, dan berteriak, seolah-olah mereka baru saja keluar dari dunia spiritual dan kembali berada di dunia manusia. Mereka begitu lega dan bahagia. Semasih di padang pasir, rombongan mereka sudah mengambil langkah-langkah untuk waspada. Tapi si pemandu unta menjelaskan pada anak lelaki itu bahwa oasis selalu dianggap wilayah netral, sebab sebagian besar penghuni wanita dan anak-anak banyak oasis
di seluruh bentengnya, di seluruh bentangan padang pasir itu. Tapi kaum prianya berperang di padang pasir, sementara oasis-oasis dijadikan tempat perlindungan. Dengan agak susah payah, pemimpin karapan mengumpulkan para anggota rombongan dan memberikan instruksi-instruksi pada mereka. Kelompok mereka mesti tetap tinggal di oasis ini sampai pertikaian antar suku berakhir. Berhubung mereka pendatang, mereka mesti berbagi tempat tinggal dengan para penduduk lokal dan mereka akan diberi akomodasi terbaik. Demikianlah hukum keramahan-keramahan. Kemudian dia meminta agar setiap orang termasuk penjaga-penjaganya sendiri menyerahkan senjata mereka pada orang-orang yang telah ditunjuk oleh para kepala suku. Begitulah hukum-hukum perang. Si pemimpin menjelaskan oasis ini tidak boleh menampung tentara atau pasukan. Si anak lelaki terheran-heran ketika orang Inggris itu mengeluarkan revolver berlapis krom di dalam tasnya dan menyerahkan pada orang-orang yang bertugas mengumpulkan senjata. Kenapa membawa revolver? Tanyanya. Benda itu membuatku mempercayai orang, sahut si orang Inggris. Sementara itu, si anak lelaki memikirkan harta karunnya. Semakin dekat dia pada perwujudan impiannya, semakin sulit situasi-situasi yang dihadapinya. Sepertinya keberuntungan pemula. Seperti istilah raja tua itu tidak lagi menyertainya dalam usahanya mengejar impian itu. Ada saja cobaan yang dialaminya. Untuk menguji ketangguhan hati serta keberanian, maka dia tak bisa terburu-buru ataupun tak sabar. Kalau dia merangsek maju secara membabi buta, dia akan luput melihat isyarat-isyarat dan tanda-tanda yang diberikan Tuhan sepanjang jalannya. Tuhanlah yang telah menempatkan tanda-tanda dan isyarat-isyarat itu sepanjang jalanku. Dia terkejut sendiri. Dengan pemikiran ini, kita akan lanjutkan lagi guys ke video selanjutnya.